Oke guys, sebelum mulai podcastnya aku mau nanya nih, kalian pernah nggak sih lagi di satu tongkrongan, tapi dari suasananya happy tiba-tiba awkward, cuman gara-gara pembagian tagihan? Ih, aku sih sering banget. Apalagi kalau misalkan aku yang kebagian buat bagiin tagihan itu ya struknya. Aku tuh bakal ngerasa kayak ribet terus stres gitu loh buat ngebagiinnya. Kalian ngerasa gitu gak sih? Iya betul, karena itu tanggung jawabnya tuh gede. Belum lagi ya kalau misalnya ada salah, yang ribet tuh satu tongkrongan. Bener banget, Bill. Padahal kan kita tuh niat awalnya tuh biar adil gitu ya, biar aku bagi rata, tapi malah jadi ribet ke kitanya gitu. Nah, maka dari itu kita di sini buat bahas solusi dari permasalahan yang kita omongin tadi. Hai, aku Ratu. Hai, aku Yulia. Hai, aku Sabila. Aku Rizky Maulana. Hai guys, Welcome. To our podcast. Bot Bill up. Nah, di diskusi ini dilatar belakangi dengan fenomena nyata yang bahkan tadi kalian semua relate kan. Nah, contoh aja kemarin aku tuh lagi nongkrong. Tapi karena nggak mau ribet depan kasir nih, jadi struknya dijadiin satu. Tapi nyatanya apa? Di akhir struknya panjang banget, terus aku nggak tahu ini pesanan siapa, nggak ada yang ngaku juga. Akhirnya emang jadi ribet sih. Terus yang bikin capek tuh selain ngitungnya kayak itu kan harus bagi-baginya, terus kita tuh harus ingat pesanan, oh ini pesanan si ini pesanan si ini, terus udah gitu ribetnya lagi kita harus bolak-balik lihat struknya tet itu kan. Ya, nah ya kalau kalian sadar tuh ini secara logika itu merupakan beban kognitif. Yang gimana kita tuh nanti harus baca dulu, terus harus klasifikasiin, terus nanti kita harus ngitung. Nah di akhir kita harus verifikasi apakah itu tuh benar atau enggak. Kan ribet banget ya. Nah, makanya kebanyakan rata-rata orang tuh pasti ada kesalahan di salah hitung, bahkan ada gitu yang sampai lupa gitu mereka tuh. Berarti dari beban kognitif tadi, bukan gimana orang yang ceroboh, tapi emang caranya aja nggak efisien kan? Nah, itu tuh dibahas yang interaksi manusia dan sistem. Nanti cuma simpel, apakah bisa mempermudah hidup manusia? Atau sebaliknya, malah nambah ribet. Sih kalau ngerasa sistemnya ribet dikit aja udah langsung harus pakai lagi. Iya kan? Padahal ya mungkin di dalam sistemnya ada fitur yang keren, cuman nggak kita pakai karena ribet tadi. Nah, serius sih. Makanya di MK itu, desain bukan soal estetika doang, tapi desain di bagaimana caranya bisa dipahami oleh penggunanya. Nah, di sini juga kita itu menggunakan pendekatan yang namanya itu user center design. Nah, pendekatan user centered design ini sebenarnya tuh cuma tentang cara berpikir atau mindset. Kita berhenti berpikir sebagai pembuat dan mulai berpikir sebagai pengguna. Kita tuh dari sudut pandang pengguna gitu ya, kayak ibarat aku tuh nanya ke diri aku sendiri, aku tuh lagi di situasi apa sih, terus yang aku butuhin apa, terus aplikasi apa nih kira-kira yang bisa ngebantu permasalahan aku, gitu kan. Ya, jawabannya tuh udah pasti kayak harus simple, jelas, dan gak mikir dua kali gak sih? Makanya kita itu harus mikirin dulu gitu hal-hal yang mendasarnya dulu. Contohnya seperti si tombolnya itu harus kelihatan, terus si alurnya itu harus pendek, bahkan sampai si perhitungannya itu harus transparan gitu. Nah, jadi IMK dan UCD itu jadi IMK sama UCD itu bukan cuman teori omong kosong doang gitu. Tapi ini tuh bisa langsung ngaruh ke pengalaman penggunanya langsung. Gitu. Jadi dari fenomena sehari-hari tadi, terus masalah yang muncul, dan teori yang kita pakai buat bangun solusi ini, udah jelas ya kita ngebuat aplikasi apa, jadi lahirlah Build Up. Alur kerja Build Up itu mulai dari Nah, untuk alur kerjanya itu dari aplikasi Build Up ini, aplikasi ini tuh digunakan buat 2 pengguna atau lebih yang diambil dari kontak. Nah, cara kerjanya itu pertama tuh kita kan nge-scan struk ya. Terus udah kayak gitu nanti muncullah di situ belanjaan apa aja dari struk itu. Terus pengguna yang tadi udah kita pilih nih misalkan 2 atau 3 orang itu tuh bisa langsung milih pesanan sesuai pesanannya. Terus udah gitu setelah lanjut muncullah invoice-nya. Nah, setelah invoice-nya muncul itu bisa langsung dikirim ke nomor kontak tadi, itu tuh langsung nyambung ke WhatsApp. Itu untuk apa fungsinya? Untuk
kita mengingatkan atau memberitahu kepada pengguna itu untuk segera membayar. Bisa disimpulin ya, aplikasi ini kita ngambil API dari kontak, juga teknologi untuk nge-scan struk yang kita punya. Nah, ngomongin tentang scan ya. Di sini itu kita untuk men-scan-nya itu menggunakan teknologi yang namanya itu Optical Character Recognition atau sering disingkatnya itu OCR ya. Nah, untuk penggunaan OCR-nya itu tentunya banyak ya platform yang menyediakan, contohnya seperti Google ML Kit, bahkan ada yang sampai berbayar gitu dari Microsoft. Tapi biasanya kalau yang gratisan gitu, yang dari ML Kit, nantinya itu bakalan kesulitan di parsing si rincian belanjanya. Tapi alhamdulillahnya kita itu di sini ada penyedia layanan dari luar negeri untuk OCR, namanya itu Tab Scanner ya. Nah, jadi kita ngambil API buat dipasang di aplikasi kita. Di situ kita pasang API kita. Nah, jadi di sana tuh bakalan ngirim gambar struk yang kita kirim, yang kita capture dari kamera, terus dikirim ke API. Nah, di sana tuh bakal ngeproses dari mulai ngebaca dulu si struknya, terus ngeparsing, ngambil data-data rincian belanja. Nah, terus si outputnya itu bakalan dikirim ke kita lagi gitu. Nah, jadi itu teknologi yang kita pakai buat nge-scan si struk yang ada di aplikasi kita. Nah guys, yang gak kalah pentingnya tuh di sini tuh UCD-nya nih, User Centered Design, yang dimana desainnya tuh bener-bener harus sama pengguna banget dan harus mudah dipahami nih sama si penggunanya. Mungkin kita langsung demoin aja ya. Di sini juga udah ada contoh struknya. Kita langsung demo. Oke, kita masuk ke aplikasinya. Nah, di sini ada tampilan daftar kontak. Bisa dilihat kan ini tuh sangat-sangat memudahin pengguna. Cukup tinggal checklist doang. Random kontak misalnya di sini yang emang bakal jadi anggota splitnya. Kemudian kita masuk ke tampilan kameranya. Nah, tampilan kamera ini tuh default HP-nya. Jadi benar-benar mudahin banget karena udah terbiasa gitu usernya sama kameranya. Kita langsung coba scan. Oke, di sini sudah. Nah, di sini ada tombol checklist atau enggak gitu. Kita langsung checklist aja. Nah, ini proses parsingnya nih. Kita mengunggah gambar terus nanti di generate ke teks. Oke, tunggu dulu. Lagi proses. Nah, ini udah jadi, udah ke generate juga ke teksnya. Nah, di sini bisa dilihat juga ya si desainnya. Ini benar-benar ini nyaman banget gitu di mata pengguna. Ini cuman bener-bener nampilin detailnya doang. Terus ini cuman ada 2 tombol nih. Ada foto ulang, apa kalau emang rasanya belum sesuai tinggal foto ulang, atau enggak kalau udah sesuai tinggal klik konfirmasi. Kita coba confirm. Nah, ini di bagian splitnya nih. Nah, di sini tuh di yang paling atas ini tuh ada user-usernya. Defaultnya tuh udah pasti pengguna yang pertama itu udah pasti saya gitu, yang buka aplikasinya. Nah, yang kedua itu misalnya di sini ada Anggia, ada Arin. Nah, ini tuh adalah user yang dipilihnya. Ini bisa langsung aja pilih ya di sini misalnya, terus juga ini ambil juga Kalau misalnya ini. si menunya udah kepilih, kira-kira bakal muncul lagi nggak di user selanjutnya? Nah, itu tuh sesuai si struknya. Kalau misalnya di struknya tuh ada 2 kali nih, itu bisa di-assign di 2 pengguna gitu. Jadi benar-benar kita nyesuaiin sama si struk yang tadi. Terus juga di sini lihat ada keterangannya, misalnya di sini ambil 1, terus juga kalau udah full nih, ini udah di-assign sama orang lain, kita nggak akan bisa ngambil lagi karena udah dua-duanya gitu. Ini udah beres, itu tinggal next aja. Di sini ada next button. Maaf, di sini ada yang belum, kayak ambil ini aja. Next. Nah, di yang terakhir ini itu adalah detailnya, detail tiap penggunanya. Ini cuma tinggal simple banget, cuma nampilin doang. Nampilin invoice-nya. Habis itu udah tinggal share ke WhatsApp.
di sini. Nah, gampang banget kan ya aplikasinya buat Sumpah, ini dipakai. gampang banget Dan banget. benar-benar ini tuh jadi solusi yang asalnya kita harus tulis-tulis catatan, bisa langsung scan through, berarti kurang lebih dari 1 menit bahkan. Selanjutnya kita nggak perlu lagi hitung-hitung pakai kalkulator. Selain catatannya udah ada di scan through, nggak mungkin salah juga dari total jumlahnya. Berarti emang aplikasi ini tuh merupakan solusi dari masalah kognitif, masalah lupa akan bayaran akan tagihan pembayaran, juga masalah akan salah perhitungan. Betul banget. Oke guys, akhirnya kita belajar satu hal dari diskusi hari ini. Bahwa teknologi itu emang penting, tapi memahami manusia itu jauh lebih penting. Betul. Dan di proyek ini tuh UCD-nya benar-benar kepake loh. Dan benar-benar nge-solve problem-problem yang tadi kita sebutin. Nah, semoga aplikasi Build Up ini bisa membantu patungan jadi lebih damai. Biar suasana tongkrongan gak rusak cuma gara-gara pembagian tagihan. See you.